Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini gua pengen ngebahas IHSG guys ya, yang hari ini itu nyungsep parah sekali guys ya, sampai dilakukan pemberhentian oleh bursa ya guys ya. Pemberhentian perdagangan atau trading halt ya, itu bursa di hold, di stop perdagangannya itu sampai 30 menit ya, dari jam 11.19 ya sampai hampir jam 12 tadi itu di stop dulu untuk ini guys ya, untuk para investor tuh dikasih waktu untuk berpikir gitu loh guys ya, setengah jam ya. Tapi ternyata di closing itu agak membaik sedikit ya, maksudnya tetap memburuk ya, tetap bursanya crash tapi tidak jadi di atas 5% ya guys ya. Jadi perburukannya hari ini itu di 3,84% ya guys ya. Nah guys, gue itu mau ambil data asing ya guys ya, tapi ternyata ini masih jam, oh ini udah keluar nih guys. Nah guys, ini udah ada datanya ya guys ya. Tadinya sih belum ada ya guys ya data ini ya guys ya, data transaksi asing. Nah ini guys ya, asingnya udah kelihatan ya guys ya. Asing itu menjual saham-saham yang cukup bagus-bagus nih guys ya, kayak BBCA, BMRI ya. BBRI kecuali buka ini perusahaan nggak jelas, ini baru nih yang memang ampas ya, dibuang ya sama asing ya. Tuh SMA, Adro juga ikut dibuang asing guys ya. Secara volume itu 1.800.000 lot ya guys ya, 1.800.000 lot. Secara nilai itu 1,5 triliun ya guys ya, 1,5 triliun, gila ya guys ya. Si BCA ini dibuang asing ya guys ya, udah kayak sampah aja guys ya, dibuang sampai 1,5 triliun. BMRI itu 632 miliar ya, BBRI 353 miliar ya, Adro juga 48 M ya. Jadi asing bener-bener kabur semua guys ya dari bursa itu dengan nilai yang cukup besar sekali guys ya, meninggalkan bursa gitu guys ya. Nah guys, asing guys itu kabur ya, meninggalkan bursa kita itu ada kemungkinan ya, kalau melihat pergerakan di tempat lain ya, itu ternyata guys semuanya serba positif ya guys ya. Dow Jones ya guys ya, itu plus ini ya, plus 363 ya, 0,85%. Ya, semuanya guys ya. Di Jerman juga membaik ya guys ya. Prancis ini juga growth hijau semua ya guys ya. Shanghai juga ya positif ya guys ya. Jadi hampir bursa-bursa di seluruh dunia ini hampir positif guys. Indonesia ini bursa kita yang paling parah ya guys ya. Nah guys, kira-kira penyebabnya apa ya guys ya? Kenapa asing itu ini tadi ya guys ya, ini yang turunnya sampai di 6.000 nih guys ya. Tadi jam 11 ini sampai di suspend tadi akhirnya oleh bursa. Terus akhirnya growth lagi ya guys ya. Setelah istirahat itu dia growth ya, setelah rehat itu growth sampai penutupan di 622 ini ya. 6223 ya. Ya guys ya, kenapa asing meninggalkan bursa ya guys? Mungkin ya guys ya, kalau menurut analisa gua guys ya, ini berbagai macam faktor guys ya. Akumulasinya itu di hari Selasa ini gitu loh guys ya. Yang pertama itu guys, asing itu sudah tidak, intinya ini guys, berkurang gitu loh guys ya, kepercayaannya itu semakin berkurang terhadap bursa kita, karena yang pertama ya, kasus-kasus korupsi yang sangat besar ya yang akhir-akhir ini terungkap ya. Salah satunya itu adalah korupsi Pertamina yang sampai triliunan nih guys ya. Terus ada lagi korupsi di BJTM ya, itu yang sekitar 500 M dilakukan oknum yang ada di Jakarta itu guys ya. Lalu di BJBR juga dikorupsi. Ya bang bandit semua ya orang-orang yang di sini ini ya guys ya.
suka sekali mencuri ya memang ya. Ya memang mungkin banyak faktor lah guys ya mereka mencuri itu. Mungkin karena memang hukuman di kita ini kurang tegas kalau menurut gua gitu loh guys ya. Faktor penegakan hukum ini belum sepenuhnya membuat efek jera gitu loh guys ya. Karena memang hukumannya selain ringan, korupsi juga penjaranya beda dengan maling ayam atau maling sayuran gitu loh guys ya. Orang-orang yang di level bawah ya, kalau mereka di penjara itu penjaranya benar-benar penjara yang sangat tidak nyaman gitu loh guys ya. Tapi kalau koruptor ya, yang korupsi itu karena mereka punya uang ya, mereka penjaranya itu ya penjara yang kayak hotel. Jadi beda ya guys ya, nggak ada takut-takutnya gitu loh guys ya. Itu yang mungkin faktor-faktor korupsi yang semakin banyak terungkap ya di akhir-akhir ini gitu loh guys ya. Itu yang menyebabkan asing itu kurang mempercayai gitu loh guys ya dengan bursa kita. Yang kedua guys, pernyataan-pernyataan dari pejabat-pejabat kita ini kurang pro gitu loh guys ya. Kurang pro terhadap ini guys ya, terhadap bursa gitu loh guys ya. Kayak misalnya Bapak Presiden ya, itu sempat menyatakan bahwa ini adalah judi gitu loh guys ya. Bursa itu adalah judi. Maksud Pak Presiden itu untuk orang-orang yang tidak tahu, investasi di saham itu seperti judi gitu loh guys ya maksudnya. Artinya maksud pernyataan beliau itu mungkin seperti itu gitu loh guys ya. Tapi mungkin diartikannya itu pernyataan-pernyataan seperti itu mengurangi kepercayaan asing gitu loh guys ya. Terus yang selain itu guys, menurut gua guys, menurunnya daya beli ya guys ya, menurunnya daya beli masyarakat Indonesia yang semakin parah ya dari hari ke hari ya, dari bulan ke bulan di tahun 2025 ini menunjukkan hal yang semakin negatif gitu loh guys ya untuk daya beli, terutama di Lebaran kali ini juga ini guys ya, transaksi itu sepertinya tidak terlalu seperti biasanya gitu loh guys ya, akibat menurunnya daya beli. Nah, menurunnya daya beli ini dipandang asing itu sebagai sebuah hal yang negatif gitu loh guys ya. Akhirnya mereka juga kurang percaya terhadap bursa kita karena daya beli masyarakatnya aja lemah. Gimana kedepannya perusahaan-perusahaan di Indo ini bisa bagus kalau daya beli masyarakatnya aja sangat lemah gitu loh guys ya. Nah guys, kurang lebih mungkin seperti itu ya guys ya. Sama mungkin ada isu ya guys ya, ada isu bahwa setelah Lebaran itu Menteri Keuangan itu mau mengundurkan diri ya guys ya. Nah itu juga yang memicu asing itu kabur ya. Mungkin dianggapnya gini guys, dianggapnya APBN defisit ya guys ya, terus pajak yang masih semrawut ya akibat adanya Cortex ya, aplikasi pajak yang baru itu yang membuat ribet sehingga penerimaan pajak itu defisit banget ya, turun drastis. Itu mungkin dianggap asing, Sri Mulyaninya ini udah nggak kuat gitu loh guys ya. Sri Mulyani nggak kuat terus dia resign gitu loh guys ya. Ya kayak lu lah, lu kalau udah nggak kuat di kerjaan karena mungkin udah kacau kerjaan lu resign ya. Lah kalau lu resign sih nggak ngaruh guys ya, tapi ini Sri Mulyani. Dia ini menteri gitu loh guys ya, menteri keuangan yang cukup lama bertahan di berbagai presiden guys ya, mulai dari Pak SBY, Pak Jokowi, sekarang Pak Prabowo ya. Dia ini sudah bertahan terus sebagai menteri keuangan, tiba-tiba resign karena banyak berita-berita karena banyak kejadian-kejadian yang berhubungan dengan pekerjaannya beliau ini gitu loh guys ya, yang kurang ini gitu loh guys ya, kurang bagus gitu loh hasilnya, sehingga beliau ini diisukan resign gitu loh guys ya. Nah kita nggak tahu sih dia bener resign atau enggak gitu loh guys ya, tapi ya kalau beneran resign ya mudah-mudahan penggantinya lebih kompeten lagi gitu loh guys ya. Nggak apa-apa guys, sebenarnya resign itu kalau memang nggak mampu ya resign aja gitu loh guys ya, masih banyak yang mampu gitu loh guys ya, yang bisa mengurus keuangan negara ini gitu guys ya. Cuman karena berhubungan juga dengan defisit-defisit pajak ya guys ya, Cortex dan segala macam yang
berita-berita sebelumnya itu sudah banyak yang menumpuk gitu loh guys ya. Akhirnya isu Sri Mulyani ini dianggap asing bahwa oh ini sudah nggak kuat, ini kayaknya bakalan kacau negara ini, mungkin seperti itu guys ya. Tapi guys, di setiap masalah itu selalu ada peluang ya. Ingat baik-baik ya guys ya, di setiap krisis itu selalu ada yang namanya peluang. Orang-orang besar banyak yang lahir dari krisis ya. Salah satunya adalah Bapak Loh Keng Hong ya. Bapak Loh Keng Hong itu waktu ada krisis belanja saham-saham ya, terus kemudian saham-sahamnya ini ternyata setelah nggak krisis itu meledak gitu loh guys ya. Salah satunya ya UNTR. UNTR ini lah yang tangga pertama lah, langkah pertamanya beliau menuju menjadi seorang dewa saham itu ya di situ gitu guys ya. Bahkan Warren Buffett pun menasihati kita gitu loh guys ya, bahwa yang namanya kita sebagai investor itu harus greedy-nya atau rakusnya, agresifnya itu ketika others fearful atau orang-orang ketakutan. Jadi orang-orang pada ketakutan, kalian jangan ketakutan juga gitu loh guys ya. Kita harus berani gitu loh guys ya. Tapi kita harus bener guys ya, jangan sekedar ngawur gitu loh guys ya. Kalian ya, yang lain ketakutan ya. Gue kasih contoh tadi ya guys ya. Gue kasih contoh gini guys. Di yang volume tadi ya guys ya. Nah ini guys ya, buka ini guys ya. Asing jualan ya guys ya. Asing meninggalkan buka. Lu tampung, ya lu wafat guys. Ya, maksud gue di sini ini gitu loh guys ya. Agresif when other fearful. Tapi agresifnya ini jangan agresif ngawur. Beli saham-saham yang berfundamental bagus gitu loh guys ya. Ya, salah satunya ya beli aja saham-saham yang mau bagi dividen kayak misalnya BBRI ini kan ya guys ya, BMRI ini mau bagi dividen nih guys ya, BBNI ya, LPPF nggak ada di sini ya, UNTR juga mau bagi dividen ya. Strateginya guys untuk kondisi bursa yang seperti ini ya, bursa lagi roller coaster kayak gini ya, naik turun, strategi kita adalah beli saham-saham yang membagikan dividen gitu guys ya. Karena apa? Karena perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen ini, bursa naik turun, jungkir balik juga mereka tetap bagi dividen. Justru malah yield kalian malah semakin membesar gitu guys ya. Kalaupun kalian sekarang floating loss, selama kalian floating loss-nya di perusahaan-perusahaan yang bagi dividen, kan nggak apa-apa juga. Kalian tetap dapat duit gitu loh guys ya. Intinya tetap dapat duit, tetap untung. Nanti juga balik lagi guys. Gue udah ngalamin krisis crash kayak gini bolak-balik gitu loh guys ya. Nggak usah ketakutan. Selama di perusahaan-perusahaan yang benar, itu ini adalah waktunya untuk greedy guys. Waktunya untuk agresif ya. Kalau punya duit. Kalau masih punya cash, kalau nggak punya cash, ya udah diemin aja, tidur aja gitu loh guys ya, nggak usah pusing, nggak usah ketakutan. Kecuali kalian investnya di Goto apa dibuka, ya itu kalian harus ketakutan. Kalian patut ketakutan. Atau kalian di perusahaan yang hari ini sebagai top loser nih, DCII nih guys ya. Kalian kalau invest di DCII ya kalian perlu ketakutan sih guys ya. Kalian wajar kalau kalian ketakutan gitu loh guys ya. Karena perusahaan ini perusahaan nggak jelas sebenarnya guys ya. Perusahaan yang naiknya itu karena digoreng gitu loh guys harganya gitu guys ya. Tidak ada fundamentalnya gitu guys ya. Jadi berat gitu loh guys ya. Jangan masuk ke saham-saham yang salah gitu loh guys ya. Harus agresif di saat krisis. Tetapi beli di saham-saham yang benar. Kalian nanti ketika kalian beli saham-saham yang benar, nanti ketika krisis ini selesai, kalian pasti akan tersenyum dan ketawa-ketawa gitu guys ya. Yield dividen kalian akan membaik, dan ketika krisis ini udah usai, crash ini udah usai, sahamnya balik lagi ke harga fundamentalnya, harga aslinya, nah itu kalian akan double combo ya, untung 2 kali, dapat dividen dapat ya, capital gain juga dapat ya.
Oke guys, mungkin kayak gitu dulu guys ya, momen-momen kali ini guys ya. Mudah-mudahan indeks harga saham gabungan ini segera kembali ke normalnya ya guys ya. Tetapi krisis ini adalah kesempatan selama kalian bisa memanfaatkan. Caranya yaitu tadi ya, kita harus agresif ketika krisis, tetapi di saham-saham yang benar ya. Jangan sembarangan ambil saham-saham nggak jelas, Goto, Buka ya, Brand ya, terus apalagi nih, DCII, masuk ke situ makin menderita kalian nanti. Ya mungkin kayak gitu dulu teman-teman kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.